Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, anak-anakku semuanya? Tentunya harapan ibu kalian sehat ya, bisa mengikuti PJJ ini dengan lancar, tidak ada halangan. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi yang lalu, ya, yaitu tentang pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Nah, sebelum memulai materi ini, ya, belajar pertemuan ini, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita akan review materi kemarin, ya, materi yang lalu, yaitu tentang pendapatan nasional. Ya, pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara dalam waktu 1 tahun. Ada 3 pendekatan dalam menghitung, ya, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan pendekatan produksi, ya. Terus ada komponennya, yaitu komponen pendapatan nasional ada beberapa yang itu berurutan dan sistematis. Yang pertama adalah GDP atau PDB, ya. Apa itu GDP? GDP adalah Gross Domestic Product, menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri dan WNA yang ada di dalam negeri. Ya, intinya PDB itu menghitung jumlah barang dan jasa yang ada di wilayah suatu negara. Komponen berikutnya adalah GNP, Gross National Product, jumlah barang yang dihasilkan oleh WNI yang ada di dalam negeri ditambah dengan WNA yang ada di luar negeri. Kalau secara rumus, GNP itu adalah PDB ditambah PNLN, pendapatan neto luar negeri. PNLN itu dari mana? Ya, pendapatan WNI yang ada di luar negeri dikurangi pendapatan WNA yang ada di dalam negeri. Setelah GNP ada NNP, Net National Product. Ya, NNP rumusnya masih ingat? NNP itu GNP dikurangi penyusutan barang-barang modal atau penggantian barang-barang modal. NNP, setelah itu ada NNI, Net National Income, balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi atau perusahaan. Ya, rumusnya masih ingat? Yaitu NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Setelah itu PI, personal income. Nah, untuk personal income itu sudah menghitung pendapatan perseorangan. Kalau NNI tadi menghitung pendapatan perusahaan. Nah, PI itu rumusnya NNI plus transfer payment dikurangi pajak perseroan, terus ada pajak perseorangan, ya. Ada iuran sosial dan sebagainya. Nah, komponen yang terakhir adalah disposable income, pendapatan yang sudah siap dibelanjakan, sudah siap untuk dikonsumsi atau digunakan untuk membeli barang dan jasa, yaitu rumusnya personal income dikurangi personal income dikurangi pajak langsung. Itu dia ya, review pertemuan kemarin. Nah, kelanjutannya adalah materi yang lebih spesifik lagi. Kalau yang kemarin itu adalah pendapatan nasional, yang sekarang adalah pendapatan per kapitanya, pendapatan rata-rata tiap orang, tiap penduduk. Nah, serta distribusi pendapatannya, pendistribusiannya merata atau tidak secara nasional. Nah, ini ya peta konsepnya.
Intinya kita akan membahas pendapatan per kapita dan pendistribusiannya secara nasional, apakah merata atau tidak, ataukah hanya dinikmati oleh beberapa golongan saja. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, kalian bisa mendeskripsikan apa itu pendapatan per kapita, terus distribusi pendapatan nasional, menghitung pendapatan per kapita, serta menganalisis distribusi pendapatan nasional. Nah, apa itu pendapatan per kapita? Yang sudah Ibu singgung tadi, bahwa pendapatan per kapita ya, berarti pendapatan rata-rata tiap penduduk dalam suatu negara. Dianggap bahwa tiap penduduk itu sama karena menghitung rata-rata. Secara rumus, bahwa pendapatan per kapita adalah GNP, Gross National Product, dalam tahun tertentu, misalnya tahun 2019, ya dibagi jumlah penduduk pada tahun 2019. Lanjut ya. Nah, sekarang mungkin setelah kita mengetahui apa itu pendapatan per kapita, ya, mungkin kita bisa memperkirakan kira-kira di Indonesia ini yang jumlah penduduknya itu hampir 1/4 M, bahkan lebih, yaitu tepatnya 262 ya, sekitar itu ya, 262 juta. Kira-kira pendapatan per kapita di Indonesia itu berapa ya? Nah, berdasarkan data dari IMF tahun 2017, bahwa pendapatan per kapita Indonesia itu sebesar 13.120 US dollar. Dan ini menempati peringkat 5 se-Asia Tenggara. Berarti lumayan tinggi ya untuk pendapatan per kapita di negara kita pada tahun tersebut. Nah, kalau dirupiahkan itu berapa? 13.120 US dollar itu dalam jangka waktu 1 tahun per tahunnya ya. Jadi kalau dirupiahkan ya, kalau per 1 US dollar itu 14.000 kurs ya, kurs rupiah saat ini, bahkan lebih, tapi kita hitung aja 14.000. Berarti dikalikan 14.000 dikalikan 13.120 US dollar, itu sekitar 183 juta pendapatan rata-rata tiap penduduknya per tahun. Nah, per bulannya kalian bisa hitung nanti, itu sekitar 15 juta rupiah per bulan. Jadi pendapatan rata-rata tiap penduduk di Indonesia itu di rata-rata ya 15 juta rupiah, lumayan besar ya kalau dilihat dari angkanya. Tetapi apakah pendapatan per kapita ini merata dinikmati oleh tiap penduduk atau tidak? Ya, kita lihat bagaimana distribusi pendapatannya. Nanti kita bisa lihat di slide-slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan per kapita. Itu diantaranya adalah penawaran dan permintaan agregat. Agregat itu secara menyeluruh, secara nasional. Ya, permintaan, masih ingat permintaan dan penawaran itu apa? Permintaan dan penawaran. Permintaan jumlah barang dan jasa yang diminta oleh masyarakat. Nah, kalau penawaran itu jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan atau produsen. Dan kedua hal tersebut itu secara menyeluruh, secara nasional. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatannya itu adalah konsumsi, ada tabungan atau investasi. Kalau kita ingat bahwa konsumsi, tabungan, dan investasi itu adalah merupakan hal
yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Dan itu sangat mempengaruhi ya besarnya tabungan masyarakat, investasi. Investasi itu adalah penanaman modal dari pihak asing ke Indonesia. Semakin besar investor yang menanamkan modalnya di Indonesia akan semakin mempengaruhi tingginya pendapatan per kapita yang ada di negara kita. Nah, bagaimana untuk pendistribusian pendapatan nasionalnya yang dilihat dari besarnya pendapatan per kapitanya? Nah, sebelumnya kita akan lihat apa itu distribusi pendapatan nasional. Nah, kita bisa lihat di slide ini bahwa distribusi pendapatan nasional itu merupakan unsur yang sangat penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Ya. Pendapatan nasional itu bisa untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan nasional, berarti semakin tinggi juga pendapatan per kapitanya. Bisa dikatakan juga bahwa semakin tinggi juga tingkat kemakmuran masyarakat yang ada di negara tersebut. Ya. Untuk mengukur distribusi pendapatan nasional ini ya kita akan bisa melihat dari apa yang namanya koefisien Gini. Koefisien Gini itu apa? Koefisien Gini itu adalah angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Nah, untuk melihat ketimpangan tersebut, apakah besar atau kecil, ketimpangan itu gap ya. Gap antara distribusi pendapatannya dengan jumlah penduduknya yang menikmati pendapatan tersebut, yaitu dengan menggunakan kurva Lorenz. Ya, kurva berarti nanti ini ada suatu garis ya. Kalau garis horizontal ini adalah persentase penerima pendapatan, berarti jumlah penduduk yang menerima pendapatan. Berarti kalau di Indonesia itu sebanyak 262 juta penduduk. Nah, garis vertikal ini adalah persentase pendapatannya. Ya, pendapatan yang diperoleh oleh negara tersebut, pendapatan per kapitanya. Nah, garis diagonal ini adalah tingkat pemerataan yang sempurna. Karena apa? Nanti titik antara pendapatan dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan tersebut itu akan sama, yaitu di titik ini. Artinya kalau titiknya berada di posisi diagonal ini, seluruh penduduk sebesar 262 juta jiwa ini berpenghasilan atau berpendapatan sebesar berapa tadi? Yaitu 15 juta rupiah per bulan atau dalam setahun 183 juta. Ya, ini sempurna berarti rata ya, semua mendapat penghasilan sebesar itu. Ya. Nah, semakin mendekati garis diagonal ini, berarti ketimpangannya semakin rendah. Tetapi kalau seperti kurva yang di slide ini, berarti ketimpangannya semakin keluar, semakin garisnya ya, titik-titiknya ini adalah semakin lebar ya. Ini berarti ketimpangannya semakin tinggi. Jadi yang bagus adalah di mana distribusi pendapatannya mendekati garis diagonal. Itu adalah gambaran tentang kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz itu adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara distribusi jumlah penduduk ya, jumlah penduduk dengan distribusi pendapatannya. Bisa dimengerti ya?
Ibu ulangi bahwa garis diagonal ini adalah titik yang sempurna, di mana seluruh masyarakat itu menikmati pendapatan per kapitanya yang jumlahnya sama dengan perhitungan tadi, yaitu 15 juta. Yang bagus adalah titik-titik yang mendekati garis diagonal ini. Kalau di gambar ini kan melebar dia ya, gambarnya melebar menjauh dari garis diagonal. Ini artinya ketimpangannya tinggi. Jadi yang menikmati penghasilan yang besar itu hanya beberapa. Ya, kalau ketimpangannya tinggi berarti hanya sebagian saja. Misalnya yang menikmati hanya penduduk yang ada di kota besar, tetapi belum dirasakan oleh mungkin masyarakat yang ada di pelosok. Ya, ini biasanya garis-garis ini bisa digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kebijakan ekonomi, kira-kira apa yang harus dilakukan agar ketimpangan itu semakin rendah atau tingkat pemerataan distribusi pendapatannya itu semakin tinggi dan semakin banyak yang merasakan distribusi pendapatan tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, kurva Lorenz ini adalah indikator untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Ya, yang digunakan untuk menentukan koefisien Gini atau indeks Gini. Itu saja. Ya, itu saja dari Bu Mugi. Mudah-mudahan untuk materi ini ya itu jelas, tetapi kalau kalian tidak jelas kalian bisa menelpon Bu Mugi atau WA ya, atau dengan nanti kita mengadakan Zoom ya, kalian bisa menanyakan apa saja yang sudah kita pelajari dan belum jelas. Pokoknya Ibu terbuka buat kalian. Dan untuk materi kali ini sekian saja. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap semangat ya untuk mengikuti pertemuan selanjutnya. Sekian. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.